Pasal ini juga kita hadirkan atas aspirasi dan harapan publik yang didasarkan kepada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, praktek perdukunan yang kemudian bisa merugikan masyarakat. Saya setuju dan sepakat akan keputusan yang dibuat tentang RUU KUHP 252 bahwa yang mengaku bisa menyantet itu akan dikenakan pidana selama 1,5 tahun. Untuk penerapan pasalnya menurut saya sulit diterapkan, saya yakin banget. Kalau seandainya pasal ini berlaku, tentu pemerintah harus punya tim ahli. Santet itu perlu bukti. Polemik draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP sedang menjadi sorotan publik, termasuk pasal 252 ayat 1 yang memuat soal ilmu perdukunan yang bisa mencelakai orang lain. Dalam pasal itu, tukang santet bisa dipenjara 18 bulan atau pidana sebesar 200 juta rupiah. Perdebatan kemudian terjadi, terutama di antara praktisi spiritual. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menolaknya. Lantas, seperti apa reaksi Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia? Akankah undang-undang ini akan menjerat para dukun, paranormal, serta semua penggiat spiritual? Bagaimana anggota Komisi 3 DPR RI menjelaskan soal RUU tersebut? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh soal RUU KUHP terus terjadi. Bagi penggiat supranatural, pasal yang paling disorot adalah 252 ayat 1 yang menjadi ancaman serius bagi orang yang memiliki kekuatan gaib. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Ini memang menjadi perdebatan publik dan kami menyadari sepenuhnya dalam pembuatan undang-undang bahwa pasal ini juga kita hadirkan atas aspirasi dan harapan publik yang didasarkan kepada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, praktek perdukunan yang kemudian bisa merugikan masyarakat, bisa menimbulkan juga tindak pidana lain. Kita tidak boleh menutup mata bahwa kearifan lokal di masyarakat masih adanya pandangan-pandangan ataupun kejadian-kejadian yang demikian gitu. Banyak orang yang mengaku kemudian punya kekuatan gaib, bisa ini, bisa itu. Tapi kemudian di dalam prakteknya banyak juga yang melakukan penyimpangan. Banyak orang yang terperdaya, banyak orang yang percaya, termasuk tidak sedikit orang yang kemudian tertipu oleh peristiwa-peristiwa ataupun orang yang mengaku punya kekuatan gaib ini, bahwa hal itulah yang kemudian menstimulasi kami pembentuk undang-undang harus mengatur itu. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.
Kalau seandainya pasal ini berlaku, tentu pemerintah harus punya tim ahli yang khusus untuk menentukan apakah benar orang ini kena santet, ya kan, misalnya kan ya, dan apakah benar orang ini yang menyantet. Sikap atas rancangan undang-undang yang salah satunya menyoal dukun santet berbeda-beda. Para praktisi supranatural juga terbelah. Ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang cemas dengan RUU KUHP yang tahun ini akan disahkan oleh DPR RI. Dan salah satu yang mendukung adalah Ki Geni Seketi, yang namanya di kalangan para spiritualis sudah tidak asing. Saya setuju dan sepakat akan keputusan yang dibuat tentang RUU KUHP 252 bahwa yang mengaku bisa menyantet itu akan dikenakan pidana selama 1,5 tahun. Karena banyak oknum-oknum di luar sana yang tidak mempunyai ilmu ataupun mengaku-ngaku. Mereka berani membranding diri di sosial media bisa menyantet dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Banyak di luar sana orang-orang yang mengaku ataupun membranding dirinya itu sebagai paranormal ataupun dukun. Bahkan banyak kita lihat sekarang itu di sosial media atau di Google itu diketik seperti paranormal ataupun dukun, itu banyak keluar dukun-dukun yang tidak tahu siapa orangnya dan bagaimana ilmunya, di mana tempatnya, dan bahkan mereka cuma melayani secara online ataupun telepon gitu. Setelah mereka menerima uang keuntungan, mereka langsung blokir si peminta ini. Tapi seperti apa sesungguhnya pasal 252 ayat 1 yang berisi ilmu perdukunan itu bekerja? Pengaturan tentang kekuatan gaib ini sesungguhnya di RUU KUHP ini menjadi bagian atau kita atur sebagai delik formil begitu. Delik formil itu adalah bagi siapa saja yang kemudian melanggar aturan yang kita atur ini kemudian akan terkena sanksi pidananya. Artinya apa? Gitu. Bahwa delik formil inilah yang kemudian kita harapkan mampu mencegah munculnya potensi-potensi tindak pidana yang lain. Kita mencegah terjadinya potensi-potensi yang bisa merugikan masyarakat. Jika misalkan seperti saya menyatakan ke masyarakat bahwa saya punya kekuatan gaib, saya bisa menyembuhkan penyakit, saya bisa menyerang santet. Sebelum saya melakukan perbuatan ini, ketika saya menyatakan sudah dikenakan pasal ini. Undang-undang itu hanya diberlakukan untuk dukun-dukun santet, tidak diberlakukan ya untuk paranormal, terapis, ya spiritual, penasihat spiritual, dan dukun-dukun yang benar-benar dukun yang baik. Keresahan muncul di antara para spiritualis menyusul rencana pengesahan RUU KUHP yang salah satunya memuat soal praktisi ilmu gaib. Lantas, bagaimana sikap FKPPAI sebagai salah satu forum yang mewadahi praktisi supranatural? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suara-suara cemas memang ikut terdengar di kalangan penggiat supranatural. Sebab mereka merasakan menjadi target dari undang-undang yang menjerat dukun santet. Profesi para spiritualis menurut Kang Dadan pasti terancam. Meski menurut anggota legislatif justru sebaliknya, karena undang-undang ini justru memberi perlindungan. Apakah para penggiat supranatural, spiritual ini juga kemudian akan kita pidana? Ya tidak, selama mereka tidak kemudian melanggar norma yang kita atur ini. Pasal ini kita atur
agar orang-orang yang baik, yang memang punya keyakinan dan kemudian tergabung di dalam asosiasi ataupun paguyuban, ini juga merasa terlindungi. Kalaupun itu diterapkan, akan yang pastinya akan mengancam sebagai profesi spiritual pastinya, karena akan diamini ataupun akan dipercayakan bahwa seorang spiritual pasti memahami atau memiliki ilmu santet. Sikap yang lebih lugas disampaikan oleh Ketua Umum Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif atau FKPPAI, Ki Saung Rahsa. Menurutnya, spiritualis yang baik tidak perlu cemas dengan undang-undang ini, sebab malah akan terlindungi dari jeratan hukum. Secara khusus, Ki Saung mengisahkan bahwa organisasi yang dipimpinnya baru saja melakukan audiensi, sekaligus mendapatkan sambutan positif dari Kejaksaan Agung. Itu tanggal 4 Juli kami mengadakan audiensi dengan Jam Intel Kejaksaan RI. Kami justru disambut dengan gembira. Yang pertama menyambut kami adalah Direktur B Kejaksaan Bapak Ricardo Sitinjak SHMH, yaitu bidang Badan Koordinasi Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kegiatan dukun, paranormal, dan penyembuh alternatif adalah di bawah koordinasi bidang B kejaksaan tersebut. Setelah itu barulah kami ditanyakan tentang profil forum kami, forum paranormal, forum keluarga paranormal dan penyembuh alternatif. Barulah kami dibawa menghadap kepada Jam Intel Kejaksaan RI. Beliau juga menyambut kami dengan antusias dan tidak ada kesan seolah-olah tentang perdukunan ini akan katakanlah ditindak atau dinyatakan terlarang. Justru mereka menyatakan bahwa ini tugas kejaksaan untuk melakukan pembinaan atau pengawasan tentang praktek-praktek perdukunan atau paranormalan. Nah, seperti itu diharapkan katanya kepada seluruh praktisi yang membuka praktek supaya mendaftarkan dirinya di Bakor Pakem, karena beberapa tahun ini yang mendaftarkan dirinya berkurang banyak, padahal itu adalah tugas dari kejaksaan ya, untuk mendata dan melakukan pembinaan atau pengawasan. RUU KUHP yang memuat sejumlah pasal penting sesungguhnya bukan RUU baru. Isu tentang dukun santet juga pernah mengemuka sejak tahun-tahun lalu, saat DPR RI periode sebelumnya membuat draft RUU ini. Setelah mengalami penundaan untuk kemudian disosialisasikan oleh pemerintah, RUU KUHP menjadi prioritas untuk disahkan pada tahun 2022 ini. Sebenarnya sih RUU KUHP tentang 252 ini udah lama ya mau dimunculkan, tetapi tidak mentok di cara pembuktiannya. Karena sisi hal gaib itu sangat sulit untuk dibuktikan, tetapi jika dia kedapatan barang bukti seperti sebuah permintaan, sebuah tawaran, dan dia mengaku bisa menyantet, ini bisa terlibat dari pasal tersebut. Ketika kita melakukan pembahasan RUU KUHP ini di periode yang lalu, yaitu 2014-2019, kebetulan saya menjadi bagian dari anggota panjanya. Kami sudah mendengar dan meminta masukan segenap pihak, termasuk tanda kutip gitu ya, para tokoh-tokoh agama, tokoh spiritualitas dalam membahas pasal ini. Namun kami menyadari bahwa sosialisasi itu tidak hanya cukup kepada tokoh, masukan tidak tokoh, tapi itu juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara masif dan utuh. Makanya kalau kita ingat di akhir periode DPR tahun 2014-2019, kemudian RUU KUHP ini urung disahkan karena memang masyarakat belum mengetahui secara utuh pengaturannya dan edukasinya ke masyarakat juga belum masif. Makanya waktu itu DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan ini dan menugaskan
kepada pemerintah untuk mensosialisasikan kembali ya, karena RUU KUHP ini sudah menjadi kesepakatan DPR dan pemerintah menjadi RUU prioritas di tahun 2022 ini. Paling tidak harusnya idealnya jika sudah menjadi RUU prioritas ini di 2022 ini ya harus sudah disahkan. Selain perdebatan di tengah masyarakat, pendapat yang berbeda-beda ditunjukkan oleh para praktisi spiritual. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menolak. Lantas, bagaimana seorang dukun santet bisa dibuktikan melalui perbuatan santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Praktek santet memang selalu membuat resah semua orang. Alasan itulah yang mendasari DPR RI membuat undang-undang yang bisa melindungi korban santet. Tapi persoalan yang kemudian muncul adalah membuktikan bahwa seorang dukun telah mempraktekkan ilmu santet. Santet itu perlu bukti, ya, perlu bukti dan juga perlu benar-benar menyatakan bahwa salah satunya benar santet gitu. Ya. Karena penyakit non medis ini susah ditebak. Kalau menurut saya sulit diterapkan dan pasti sangat sulit untuk pembuktiannya karena santet itu sulit dibuktikan. Kalaupun untuk penerapan pasalnya menurut saya sulit diterapkan. Saya yakin banget karena butuh pembuktian secara saintis, butuh pembuktian secara baik itu CCTV, baik itu pembuktian video lah, dalam artian kata untuk pembuktian di persidangan itu sulit dan minim untuk pembuktiannya. Bukti-bukti semestinya sangat dibutuhkan untuk mendukung dugaan seorang dukun santet telah menyantet korbannya. Lalu, bagaimana mengatasi persoalan ini? Banyak orang yang mendiskursuskan bagaimana kemudian pembuktiannya akan menjadi sulit karena bagaimana kita tahu bahwa orang ini punya kekuatan gaib, kemudian dari kekuatan gaib ini kemudian bisa mencelakakan orang lain, bisa mengirim sesuatu ke orang lain. Makanya kembali kami katakan bahwa delik ataupun tindakan yang menyatakan kekuatan gaib ini masuk dalam delik formil. Jadi tidak perlu kita tahu akibatnya. Begitu orang melanggar larangan dari pengaturan ini, maka dia sudah bisa dikenakan sanksi atas pasal ini. Rancangan Undang-Undang KUHP yang ikut mengatur soal praktek ilmu gaib dipastikan akan disahkan oleh DPR RI. Terlepas dari perdebatan yang masih panas, anggota DPR meyakini RUU ini dibuat demi kebaikan bersama. Lalu, apa pesan untuk praktisi dukun santet? Jika masyarakat memahami secara utuh, saya pikir masyarakat juga bisa memahami itu karena kemanfaatannya memang sangat luar biasa bagi semuanya. Jadi ya, jasa paranormal atau jasa dukun itu seperti lagu dangdut ini sudah sejak lama saya sering ungkapan ini ya. Lagu dangdut tuh dilecehkan tapi diminati. Jadi box office, jadi rating tertinggi itu kalau di masyarakat. Sama dukun dan paranormal juga begitu. Image-nya itu terlihat jelek atau dijelekkan, tapi tetap dicari. Jadi kalau saya berpesan di sini kepada mereka yang itu tadi ya, yang menjadikan keparanormalan ini untuk mencari uang semata dengan tidak punya landasan keilmuannya, artinya materi oriented ya, kalian sebaiknya pindah profesi lah karena nanti akan kena pasal.
Dukun santet memang sudah menjadi persoalan klasik. Ada yang membutuhkan, tapi lebih banyak yang mengutuknya sebagai perbuatan tercela. Maka, lahirnya undang-undang yang menjerat dukun santet diyakini sebagai upaya melindungi masyarakat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.